Halo temanku semuanya, akhirnya aku kembali ya. Eh, aku baru saja pulang ke rumah malam hari tadi. Nanti nah, ini sebenarnya hari ini aku mau mengerjakan untuk kompos alami ya. Nah, ini disediakan untuk mengurai sampah-sampah organik ya, seperti bekas sayuran, rerumputan, dan beberapa batang pohon yang bisa diurai di tanah. Jadi gitu, bahan organik yang nantinya kita akan gunakan sebagai media tanam untuk menanam beberapa pohon yang nantinya kita akan tanam kembali di tempat yang seharusnya. Nah, ini kita bersama Lela dan Ruby. Wow, mereka sudah tidak sabar ya. Nah, waktunya kita berikan makanan menu hari ini jambu biji. Karena di alam ya, aku melihat kemarin mereka senang sekali memakan jambu biji seperti ini. Nah, ini adalah makanan alami mereka di alam, adalah jambu biji. Dampak positif dari para monyet yang memakan jambu biji adalah mereka memakan jambu biji ya, lalu bijinya tidak tercerna atau masih berbentuk benih yang dikeluarkan melalui kotoran. Nah, kotoran itu akan menumbuhkan tunas baru sehingga menghasilkan satu pohon yang bisa memproduksi banyak buah-buahan untuk para monyet di alam. Hebat. Mereka ini memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka hanya memakan sari-sarinya, buahnya, seratnya, dan mereka menyerap nutrisi dari buah tersebut yang mereka butuhkan, lalu bijinya mereka buang kembali untuk menumbuhkan bibit baru. Nah, itulah dia temanku ya, adalah bentuk usaha kita yang memang mengatakan peduli pada para monyet. Nah, jadi seperti yang aku pelajari kemarin di alam, di tempat pariwisata, ketika monyet sudah tidak memiliki makanan alaminya, monyet akan datang ke pemukiman manusia atau nantinya mereka akan terbiasa dengan makanan manusia yang diberikan oleh manusia, dan pada akhirnya mereka kehilangan naluri alami mereka untuk bertahan hidup di alam karena sudah menyukai makanan yang manusia berikan. Maka dari itu, aku bukan hanya memelihara, tapi aku belajar dengan mengamati dan menanyakan beberapa hal yang penting dalam ekosistem mereka kepada ahlinya yang biasa mengamati mereka di alam. Jadi, kenapa saat ini aku menyediakan lahan atau lubang untuk mengurai sampah organik yang nantinya difungsikan untuk kita menanam beberapa pepohonan yang bisa kita tanam untuk tempat-tempat yang membutuhkan. Kita sebagai manusia membutuhkan udara yang bersih yang dihasilkan oleh tumbuhan, pepohonan, dan burung membutuhkan tempat tinggal, membuat sarang di pepohonan, dan para monyet bisa mengambil atau memetik buahnya dari pohon tersebut. Dan tanah yang kita injak saat ini bisa menjadi tempat mata air terbaik ketika tumbuhan tersebut kita tanam sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan. Jadi seperti itu temanku ya. Mereka masih mengenaliku karena mereka aku pelihara dari kecil ya, dan sampai dewasa pun mereka tetap akan mengenaliku karena mereka sudah aku pelihara sejak lama. Nah, hey. Nah, temanku nih mumpung lagi diam.
Nah, kalian lihat Robin ya. Hey, hey, Robin sudah mulai dewasa. Nah, di sini ada Queen juga ya. Hey, hey. Meskipun mereka terlihat sudah mampu hidup dengan baik, mereka bisa memakan buah-buahan, mereka bisa memakan beberapa pucuk tanaman yang ada di tempat ini, dan sesekali aku menemukan mereka sedang menangkap serangga. Apakah bisa begitu saja aku lepaskan? Jawabannya tidak bisa. Sebelumnya kita juga harus mencari tahu apakah lahan tersebut memiliki tumbuhan alami untuk mereka makan. Dan kalian harus memahaminya juga bahwa satu koloni bisa menguasai 10 hektar tanah. Untuk bisa kita membuat mereka aman, kita tidak boleh melepaskan mereka begitu saja yang nantinya akan bertemu dengan koloni yang sudah ada di tempat tersebut. Jika terjadi konflik, yang terjadi para monyet ini akan memecahkan koloni yang sudah kita bentuk. Lalu beberapa koloni yang sudah pecah, mereka akan kembali ke pemukiman manusia untuk mencari perlindungan. Jika manusia yang tidak memahami bahwa monyet tersebut meminta perlindungan, apa yang terjadi? Monyet tersebut akan diburu kembali oleh manusia yang bertemu dengan monyet-monyet tersebut. Jadi seperti itu temanku ya. Jika kalian peduli dengan para monyet, jadi kita harus bergerak dari akar permasalahannya. Bukan melepaskan mereka ke alam begitu saja, lalu membiarkan mereka hidup dengan penuh kegelisahan. Karena tidak memiliki ruang tempat yang baik dan aman, dan memiliki beberapa makanan alami yang mereka butuhkan. Jadi seperti itu temanku. Tuh. Itulah alasanku kenapa para monyet yang sudah mulai memasuki tahap remaja ini masih aku pelihara, karena itu adalah bentuk tanggung jawabku untuk melindungi mereka ketika mereka sudah diasuh olehku atau diadopsi olehku. Jadi mereka tetap dalam pengawasan, mereka tetap dalam kontrol yang cukup baik dengan kebutuhan yang mereka butuhkan terpenuhi olehku. Jadi seperti itu temanku.
Nah, inilah yang disebut semi liar ya. Mereka tidak seperti hewan peliharaan dan juga tidak juga dikatakan 100% mereka adalah hewan liar. Karena sudah dipelihara tapi dengan cara yang bebas. Mereka bebas untuk bergerak kemana saja. Mereka juga bebas untuk berinteraksi dengan alam yang aku sediakan tempat ini. Yang aku sediakan untuk mereka bermain. Ya, mereka bisa memanjat pohon yang tinggi. Kalian bisa lihat, dan di pohon tinggi itu tanpa kita ketahui memiliki beberapa serangga yang terkadang menjadi makanan mereka. Itu kenapa ketika mereka sedang bermain bersama kelompoknya, mereka tidak terlalu rakus. Mereka tidak terlalu berlebihan untuk memakan buah-buahan yang aku sediakan. Karena makanan mereka terpenuhi, makanan mereka tercukupi. Mereka bisa memakan pucuk daun, mereka bisa makan serangga, mereka bisa memakan buah-buahan yang aku sediakan. Nah, itulah kenapa di alam mereka sering sekali turun ke pemukiman manusia. Itu sebagai indikator utama bahwa tumbuhan atau tanaman yang bisa mereka makan, beberapa buah-buahan yang memang itu menjadi makanan alami mereka sudah mulai sulit ditemukan. Nah, aku memiliki inisiatif menyediakan beberapa bibit tanaman yang nantinya bisa mereka konsumsi di habitat asli mereka untuk menyeimbangkan ekosistem tempat mereka tinggal. Aduh. Jadi seperti itu temanku semuanya ya. Mungkin video yang aku jelaskan di pagi hari ini di tanggal 22 Juni 2026 kalian bisa memahaminya apa yang aku jelaskan dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari pengamatan kemarin. Jadi kalian bisa melihat secara detail dan secara langsung interaksi para monyet dengan wisatawan seperti apa dan makanan apa yang mereka makan, dampak negatifnya seperti apa. Dari video yang kemarin kita bisa mempelajarinya, dampak negatif dan positifnya. Jadi seperti itu temanku ya. Positifnya dari perjalanan kita kemarin ke tempat wisata adalah tempat yang dikunjungi oleh beberapa monyet liar mendatangkan para wisatawan untuk berekreasi ke tempat tersebut. Dampak negatifnya apabila tempat wisata tersebut sepi, mereka akan mengambil beberapa makanan yang dijual oleh warga sekitar. Dan itu menimbulkan kerugian. Jadi selalu ada dampak negatif dan positifnya. Positifnya untuk manusia bisa membuka usaha di tempat tersebut. Dan apa dampak negatifnya ketika tempat tersebut sepi, maka para pedagang yang ada di tempat wisata tersebut akan diserang oleh beberapa monyet liar. Karena mereka mengharapkan mendapatkan makanan dari manusia. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat di pagi hari ini. Terima kasih untuk temanku semuanya yang selalu setia menonton di saluranku. Jika kalian tertarik pada video yang aku buat setiap harinya mengenai monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi, kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.